Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, Bapak dan Ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil sirama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, di situ dibacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, pastilah turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah memandang mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatzhumul malaikah, tempat mereka itu dikerumuni oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama-nama yang hadir itu sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Kebiasaan kita sebelum kita membicarakan tentang tema kita pagi ini adalah membicarakan terlebih dahulu keutamaan subuh berjamaah. Man sholla subha fi jama'atin faka'anna ma sholla laila kullahu. Ikut kita solat subuh berjamaah, kata Rasul, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Siapa yang ikut solat subuh berjamaah, hidupnya dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang ikut solat berdingin-dingin, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Solat subuh ini solat yang menghilangkan sifat kemunafikan. Karena Rasul mengatakan laisa solata athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh orang yang berbakat jadi orang munafik kecuali dua solat. Pertama solat subuh, yang kedua solat isya. Maka dua solat ini harus dirajin-rajinkan supaya jangan menjadi orang munafik. Terakhir, man sholla subha, kata Rasul, siapa yang ikut solat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak. Nah, inilah program penitia Masjid Paripurna Darul Aman ini. Selesai subuh, duduk sejenak. Thumma qa'ada. Bagaimana gaya duduk tergantung keberuntungan. Yang beruntung dapat dinding, dapat tiang. Yang enggak, bersabarlah. Tapi kalau bisa, prioritaskan kepada orang tua-tua kita. Sebab kalau yang muda kau bersandar, tentu tuanya besok berguliang jadinya. Hidup ini akan digilirkan oleh Allah. Kami yang muda besok akan tua. Itu pasti itu. Dan orang tua itu sudah pernah mengalami masa muda. Sementara kami yang muda belum mengalami masa tua. Nah, pasti digilirkan oleh Allah. Jadi prioritaskan. Bagaimana duduk terserah, yang penting yazkurullah, kata Rasul, mengingat Allah. Hatta tatslu'a samsu, sampai terbitnya matahari waktu suruh 6, jam 6. Kita lebihkan nanti kira-kira 10 menit, 20 menit, 15 menit, terserah mana yang kita pilih. Mulai lebih 10 menit sudah dibolehkan. Fatwa ulama kontemporer 3. Pertama lebih 10 menit, 15 menit, 20 menit. Boleh dipilih, tidak masalah. Nanti kalau ada yang duluan, jangan disalahkan. Kalau sudah sampai waktunya. Duluan di sini bukan meninggal dunia, duluan sholatnya.
Tsumma sholla raka'ataini, sholat dia dulu 2 rakaat baru dia keluar dari masjid ini. Apa yang didapat? Kata Rasul, kata Anas bin Malik yang mendengarkan langsung hadis ini, kanat lahu hajatin wal umrotin tamah. Dipastikan Rasul dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh. Sempurna. Mudah-mudahan itulah yang awak dapatkan. Makanya kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, bila engkau melihat majelis ilmu, duduklah engkau di situ. Kalau engkau orang yang tidak tahu, engkau akan menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, Allah beri hidayah di hatimu untuk ringan mengamalkan apa yang engkau tahu itu. Jadi tahu tak tahu, eloklah awak duduk di dalam majelis ilmu. Tengoklah ke ustadz dan sekali-kali anggukkanlah kepala. Soal paham atau tidak, nantilah itu. Yang penting mengangguk. Jadi kalau bapak ibu mengangguk-angguk, yakinlah siapapun ustadz yang ceramah ini senang hatinya. Jangan dipelototin, hilang bahan ceramah kan. Anggukkan saja. Mengangguk ini kata Rasul, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan hati orang, jangan ditakut-takuti. Salah satu menggembirakan itu mengangguk itulah Pak. Walaupun angguk ada 4 macam. 1 angguk paham, 2 angguk berbahasa basi. Nampak dia kanan mengangguk, kiri mengangguk, awak tidak mengangguk, lalu dia mengangguk-angguk. Orang yang seperti ini biasanya jangankan isi ceramah, judulnya pun tidak tahu dia. Apa isi ceramah tadi Bu? Ya pokoknya masalah agama. Walau. Yang ketiga, angguk menahan kantuk, tapi saya tetap memaafkan. Karena kantuk yang paling enak duduk di dalam majelis ilmu. Pak. Kenapa? Karena tidur dalam majelis ilmu, fa'azallahuma syaitan, datang setan menanamkan saham. Jadi kalau bapak ibu seandainya susah tidur, cobalah duduk dalam majelis ilmu. 5 menit kantuk datang tuh insya Allah. Tapi saya memaafkannya, apalagi posisi awak subuh seperti ini, dingin, tenang, lomak tidur dibuatnya Pak. Saya tidak tidur itu karena posisi sedang berbicara. Kalau sedang diam pun tidur ya buatnya Pak. Jadi awak ini sama. Atau kantuk yang terakhir, kantuk bikin rencana. Dari tadi ibu tuh mengangguk-angguk, belum tentu paham dia sedang menyusun rencana. Selesai sholat subuh ke beko, bawa abang ke pasar Ringka, apa yang akan dimasak ya. Muangguk juga, terserah bapak ibu lah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan ini, amin ya rabbal alamin. Salah satu program setan itu menjauhkan hati orang beriman daripada amalan. Dalam kajian Tazkiyatun Nufus ini, menjauhkan hati orang-orang beriman dari amalan. Kalau kita buka lembaran Al-Quran yang mulia ini, yang merupakan sebagai pedoman hidup orang mukmin tersebut, kata syaitan terulang sebanyak 88 kali. Begitu menurut ulama tafsir. Jumlahnya sama dengan kata malaikah, yaitu 88 kali. Syaitan 88, malaikat 88. Sama. Syaitan memberikan pengaruh buruk, sementara malaikat memberikan pengaruh baik. Maka hati-hatilah di dalam memilih jalan, karena 2 jalan itu selalu dipengaruhi 2 makhluk. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kuhamparkan kepada kalian 2 jalan atau pilihan. Pilihlah jalan fujur, jalan kiri, jalan takwa, jalan kanan. Kedua jalan ini dipengaruhi oleh 2 makhluk. Kalau tidak dipengaruhi oleh syaitan, akan dipengaruhi oleh malaikat. Makanya kata Rasul, hati manusia itu dipengaruhi, direbut oleh 2 makhluk. Kalau tidak oleh malaikat, direbut oleh setan. Maka seimbang antara pengaruh baik dengan pengaruh buruk. Kita bisa menjadi orang beriman, tapi juga bisa menjadi orang preman. Bisa menjadi orang soleh, tapi bisa menjadi orang salah. Silakanlah memilih. Nah, kata syaitan yang jumlahnya 88 kali,
Kata syaiton sendiri berasal dari kata syatona yang artinya jauh dari kebenaran. Maka apapun yang menjauhkan seorang mukmin dari kebenaran itu disebut dengan setan. Apapun itu. Cuman Allah menyebutnya dua perkara ini yang menjadi setan ini. Kalau tidak minal jinna iwan nas. Kalau tidak dari jenis jin, dari jenis manusia. Jin janin tersembunyi, berupa rayuan, ajakan, gombalan, cinta, cita-cita, keinginan dan lain sebagainya. Letaknya di sini, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi jin di sini bukan hantu. Kalau hantu hanya ada di Indonesia, Pak. Hantu itu asli buatan orang awak, Pak. Itu ditayangkan di televisi atau di film-film. Hantu namanya. Pelaku hantu, mohon maaf bunda di belakang, rata-rata perempuan. Mulai dari yang namanya kuntilanak, perempuan. Nyi Blorong, perempuan. Sundel Bolong, perempuan. Si Manis Jembatan Ancol, perempuan juga. Suster Ngesot, perempuan. Saya tidak berbohong loh Pak. Suster saja namanya aja suster, kan perempuan. Nah, si Manis Jembatan Ancol, jelas itu perempuan. Ini mohon maaf ini, perempuan. Nyi Roro Kidul, perempuan. Mak Lampir, perempuan. Penampakan-penampakan di jalan sepi, di jembatan, di gedung-gedung tua, itu kalau orang mengaku nampak, itu penampakannya penampakan seperti perempuan. Rambut panjang terurai ke depan, pakai daster putih. Tidak ada penampakan itu pakai baju batik, pakai petak-petak, celana lepis, topi pet, rambut cepak. Itu laki-laki. Tidak ada hantu seperti itu. Rata-rata rambut panjang terurai ke depan, pakai daster putih, kakinya tidak memijak bumi. Begitulah dibuat orang itu. Dan ketawa hantu secara umum, mohon maaf, ketawa perempuan.